Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Aming Rajut Bandung. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat alas tas ya. Dari kemarin banyak sekali yang masuk permintaan kepada saya untuk membuat tutorial tas. Bagaimana cara membuat tutorial tas. Nah, sebelum teman-teman belajar membuat tas dengan berbagai macam motif ya, teman-teman harus bisa dulu membuat alas tasnya. Nah, alas tas ini sangat mudah dibuat karena hanya dengan membuat single crochet saja bolak-balik. Teman-teman sudah belajar membuat single crochet dan praktekkan bagaimana single crochet itu dibuat dengan membuat alas tas seperti ini. Nah, alas tas ini sudah siap pakai karena sudah saya rapikan pinggir-pinggirnya, bahkan sudah saya tambah satu baris untuk dinding tasnya ya, untuk body tasnya. Oke teman-teman, bagaimana cara membuat alas tas ini? Simak video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya bersemangat membuat konten-konten yang lain. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru pada saat saya mengupload video-video tutorial lainnya. Baik, di project kali ini saya akan membuat alas tas ya dengan menggunakan benang nilon ukuran D27 dan hakpen tulip dengan ukuran nomor 4. Nah, tapi nanti teman-teman bisa sesuaikan juga masing-masing ya dengan ukuran benang dan jarumnya sesuai dengan project teman masing-masing. Sebetulnya kalau saya sih biasanya berpatokan kepada lebar dari tas, kemudian juga panjang alasnya. Jadi kita kan akan membuat alasnya dulu ya, base-nya dari tas yang akan kita buat. Biasanya alas dari tas itu ukurannya saya sesuaikan dengan rencana sebesar apa tas itu akan dibuat, bener ya. Jadi kalau misalkan alas lebarnya itu 7 misalkan ya, maka saya akan membuat panjangnya itu kurang lebih 20 cm. Biasanya 3 kali dari si lebarnya. Misalkan lebarnya 10, saya akan membuat panjangnya 30. Kalau lebarnya 8, saya akan membuat panjangnya 25. Nah, kali ini saya akan membuat kurang lebih yang lebarnya 9 cm ya, sehingga panjangnya 27. Oke, untuk itu saya akan membuat rantai sebanyak 18 ya. Jadi saya buat slip knotnya dulu. Kemudian saya akan buat rantai sebanyak 18. 1 2 3. Jadi saya buat 18, kemudian saya lebihkan 1. Lalu saya membuat single crochet di lubang yang kedua dari hakpen ya, 1 2 ya. Jadi saya akan membuat single crochet di sini 1, kemudian 2 3 sampai ke ujung sini. Nah, ini saya sudah membuat 18 single crochet ya, sepanjang dari rantai yang tadi kita buat di baris yang pertama. Untuk ke baris berikutnya saya akan tambahkan satu rantai, kemudian saya balik pekerjaan rajutan ini, kemudian kita isi single crochet mulai dari lubang yang pertama. Kita isi single crochet mulai dari lubang yang pertama, jumlahnya harus selalu 18. Jadi kita isi setiap kolom sini jumlahnya selalu 18 ya. Oke, tips buat teman-teman, kalau ingin membuat alas yang kekar, maka pilihlah hakpen dengan ukuran yang lebih kecil sedikit dibanding yang seharusnya. Seperti misalkan ini nomor 4 ya, sebetulnya bisa dipakai dengan ukuran nomor 3 supaya hasilnya lebih kekar gitu kan, tergantung dari bentuk tas yang diinginkan. Baru kemudian badan tasnya dengan menggunakan ukuran hakpen yang seharusnya ya.
Jadi ini hakpen yang badan tasnya ini mungkin nanti besok saya akan pakai ukuran nomor 5 atau mungkin nomor 4 juga, tergantung dari motif yang mau dipakai ya. Ini pelan-pelan aja karena kan saya sedang membuat tutorial untuk teman-teman. Jadi kita sambil membahas bagaimana tingkat kesulitannya. Ini sebetulnya single crochet ini sangat mudah. Teman-teman tinggal membuatnya bolak-balik sepanjang yang teman-teman inginkan. Jadi ini tadi sudah saya ukur dan memang biasanya dengan jenis benang seperti ini satu baris single crochet itu kan setengah sentimeter ya. Jadi kalau misalkan saya butuh 9 cm untuk lebarnya, maka saya akan membuat 18 rantai untuk lebarnya. Dan jika saya ingin membutuhkan panjangnya 27, maka berapa balik putaran single crochet ini harus saya lakukan. Berarti kurang lebih sekitar ya 54-55 gitu ya. Dan nanti kalau sudah selesai baru kita akan buatkan single crochet berkelilingnya. Nanti di tahapan setelah kita sudah selesai menyelesaikan ini. Jadi sampai ujung sini kita sudah selesai di baris yang kedua ya teman-teman. Dipastikan tidak ada yang terlewat. Kalau misalkan teman-teman ingin memastikan, dicek lagi jumlah single crochet yang ada di baris kedua ini harus sebanyak yang baris pertama. Jadi 18 tadi saya ya. Oke, tambahin satu rantai, kemudian balik pekerjaannya dan lanjutkan lagi seperti tadi ya. Kita ketemu lagi setelah panjangnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Baiklah, ini saya sudah selesai merajut ya single crochet bolak-balik yang tadinya 18 single crochet di tiap row-nya. Ini saya sudah bolak-balik kurang lebih kalau diukur ya panjangnya ini 26 ya. Saya rencananya akan membuat 27 panjangnya. Ini masih ada 1 cm. 1 cm ini sebetulnya untuk cadangan kalau nanti saya akan membuat single crochet berkeliling. Jadi pas nanti 27 kurang lebih. Ya, begitupun dengan lebarnya. Lebarnya saya ingin tadi 9. Ini udah mau 9 ya sebetulnya, tapi nanti akan ada single crochet berkeliling untuk merapikan sisi kiri dan kanan, atas bawahnya, dan juga untuk nanti pondasi atasnya. Ini saya kalau ditambah dengan berkeliling akan jadi 9 cm. Nah, untuk membuat single crochet berkelilingnya ini di row terakhir ya teman-teman, saya akan tambahkan dulu satu row untuk naik ke row terakhirnya. Nah, kemudian di lubang yang pertama ini teman-teman kita isi dengan 2 single crochet. 1 single crochet, 2 single crochet. Ini untuk satu lubang yang di pojok sini dan di pojok sini ya. Begitupun dengan nanti di bagian bawah pojok sini dan pojok kiri kanan ini juga diisi 2. Sedangkan lubang-lubang yang lainnya cukup diisi dengan 1 single crochet aja. Jadi sekarang saya akan isi dengan 1 single crochet di setiap lubangnya. Nah, ini di ujung baris ini ya saya juga akan isi 2 ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Di ujung sini saya akan isi 2 single crochet. Jadi ibaratnya 1 single crochet ke sini, 1 single crochet lagi ke arah sini. Jadi akan saya isi dengan 1 single crochet ke arah yang satunya lagi. Nah, kemudian setelah itu setiap lubang yang ada di row ini sepanjang baris ini teman-teman, ini nanti kita akan isi dengan 1 single crochet seperti di sini, di sini, di sini ya kan. Pokoknya di setiap lubang yang terbentuk dari hasil single crochet di baris-baris ini akan kita isi di ujungnya sini semua. Yang ini tadi sudah
Sekarang saya maju ke sini. Sekarang saya maju ke sini. Satu single crochet, kemudian ke sini. Dan seterusnya. Nah, ini saya udah ada di ujung sebelah sini ya, sebelah kanan dari single crochet berkeliling ini, dan saya menyisakan satu stitch lagi, satu lubang lagi. Ini khusus untuk yang pertama kali kita waktu membuat rantai, dan ini pun juga diisi teman-teman dengan masing-masing satu single crochet ya, kecuali di pojok sini kita akan isi dengan 2 single crochet. Selebihnya kita isi dengan satu single crochet. Jadi di sini saya akan isi 2. Kemudian yang sisi sebelah sini masing-masing diisi 1, dan pastinya sebanyak 18 ya. Sampai pojok sini baru diisi 2. Kemudian kita akan lanjutkan berkeliling dan ketemu lagi di pojok sini. Oke, saya sudah berada di ujung dari single crochet berkeliling ini, dan ini sudah selesai teman-teman. Tinggal kemudian saya satukan ujung terakhir single crochet ini dengan single crochet yang pertama ya, dengan tusuk slip stitch. Jadi di sini kita tarik ya, kemudian kita selesaikan, namanya tusuk slip stitch ya. Ini cukup rapi ya. Nah, tipsnya bagaimana caranya bisa membuat alas ini rapi, simetris, itu tentunya harus ada konsistensi ya. Jumlah tarikan pertamanya di sini 18, maka harus selalu setiap row-nya itu berjumlah sama 18 gitu ya. Kalau teman-teman membuat 20, maka single crochet yang dibentuk harus 20 setiap row-nya. Misalkan di tengah jalan merasa agak sedikit mencong atau apa, dihitung lagi saja, barangkali ada yang double atau ada yang terlewat gitu. Nah, kemudian ya kita koreksi. Dan di project kali ini kalau kita ukur kembali ya, ini sudah sesuai harapan saya 9 cm ya teman-teman, dan 27 cm. Jadi ini sudah menjadi alas untuk project tas yang mau saya bikin. Nah, buat teman-teman, berapa sih hitungan tepatnya gitu kalau misalkan kita mau membuat tas? Itu biasanya kan ada ukuran. Ada ukurannya itu misalkan kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin itu disesuaikan saja jumlah rantainya. Kemudian kita kaitkan dengan jenis benang dan kita ukur lagi saja bagaimana berapa tepatnya gitu. Tapi untuk pelajaran kali ini, dan kebetulan juga saya akan membuat project tas yang tidak terlalu mendetail ya, boleh ganjil boleh genap, jadi ukuran seperti ini sudah cukup. Nah, kemudian ini kelenturannya, ini sudah cukup kaku kalau menurut saya ya, dengan tarikan ini jenisnya nilon, jadi dengan jarum nomor 4 yang saya pakai dengan kualitas tarikan saya tadi itu, ini sudah cukup kaku. Tapi ini pun tetap akan saya nanti tambahkan alas lagi ya dari busa ati yang akan dijadikan tambahan alasnya gitu. Jadi ketika tas ini jadi akan saya tambahkan alas seukuran 9x27, kemudian nanti dijahit di belakangnya ya kan. Ini kan bagian luar, ini di dalam, jadi nanti akan saya tempel di sini. Boleh teman-teman pakai metode dengan lem misalkan, atau juga boleh dijahit sekelilingnya dengan menggunakan nilon ya, disembunyikan di sini, diikutin. Nah, oke. Kemudian setelah alas tas ini jadi, nah biasanya saya akan menambahkan satu kali lagi single crochet berkeliling ya. Jadi mengelilingi ini semua akan saya tambahkan satu lagi. Kalau tadi single crochet berkeliling ini untuk membuat rapih pinggirannya ya, dan juga untuk membuat patokan jumlah stitchnya, jumlah lubangnya. Maka untuk dasar alasnya di body tasnya, di badan tasnya itu yang pertama banget paling bawah itu juga saya biasanya tambahkan satu lagi single crochet. Nah, tapi untuk single crochet yang tambahan berikutnya ini
ini saya akan tusukkan di back loop. Jadi untuk pertamanya ini kan saya tadi baru selesai, kemudian saya tambahkan satu ya, saya tambahkan satu rantai ya, kemudian saya akan membuat single crochet berkeliling lagi sekeliling ini sama persis seperti tadi, tapi melalui lubang yang bagian di belakangnya atau back loop ya, yaitu di sini. Jadi nanti teman-teman akan tusuknya di sini ya, atau di sini, di sini gitu kan bagian belakangnya, pokoknya jalur belakang sini. Jadi kalau tadi kan biasanya lewat depan sini semua kita tusuk ya, kita tusuk semua sampai 2 benang. Nah kalau ini kita akan tusuk 1 benang aja yang di belakang, itu namanya back loop. Jadi saya akan membuat single crochet berkeliling dari sini, tidak ada tambahan lagi, jadi pojok pun tetap satu, ngikutin jalur ini aja semuanya ya. Kita coba ya teman-teman. Nah di sini pertamanya kita ambil dulu satu, kemudian di sini satu, di sini satu, dan seterusnya. Nah saya sudah menyelesaikan single crochet berkeliling untuk badan tasnya ya teman-teman. Ini udah sampai di ujung, dan kemudian kita harus menyatukan lagi dengan single crochet yang pertama. Jadi ibaratnya ini tuh bodinya gitu ya, yang bagian atas, bagian paling bawahnya itu, ini harus kita satukan dulu ya, dengan cara kita slip stitch di single crochet yang pertama ya, di sini sekali tarik langsung sambungkan. Jadi ini udah selesai. Kita berarti memiliki alas dari tas yang akan kita buat ya, dan satu single crochet sebagai badan tas yang paling bawah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pelajaran kita, praktek kita hari ini untuk membuat alas tas. Jadi ini akan menjadi project saya selanjutnya, dan kedepannya ketika ada project membuat tas, teman-teman tinggal melihat bagaimana cara membuat alasnya. Ini sama seperti ini, tinggal diperhitungkan jumlahnya berapa, ukurannya berapa. Oke, kalau suka dengan video ini jangan lupa di like, di komen, dan juga subscribe ya. Yang belum subscribe silahkan, karena subscribe itu gratis. Dan buat teman-teman juga boleh share ke media sosial teman-teman supaya yang lain tahu kalau teman-teman sedang belajar merajut. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.